Diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala korban terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hingga kini, kepastian penyebab kematian korban masih belum terungkap. Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, masih menyisakan tanda tanya. Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap sejumlah fakta dan temuan baru terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Itu kan ada 3 tempat ya, mulai dari kos, kemudian ada rooftop, kemudian sebelumnya di GI ya, dan di masing-masing tempat itu kan ada fakta-fakta yang kemudian dirangkai lah, kemudian juga ada alat buktinya apa gitu, tunjuknya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini menjadi penting supaya dalam menilai bagaimana peristiwa ini gitu ya, peristiwa ini menunjukkan apa gitu ya. Saya kira biar fakta-fakta yang yang menjelaskan lah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan proses yang kemarin ya, memang tim Kompolnas kami diundang untuk hadir dalam ANEF ya, dan di situ kami juga mendapatkan keterangan yang lebih detail ya, komprehensif ya, mulai dari hasil otopsi ya, aspek-aspek aja apa aja yang yang dicek, kemudian juga prosesnya bagaimana, semuanya disampaikan secara rinci ya kepada tim Kompolnas. Meskipun misteri telepon genggam milik korban yang hilang hingga kini belum terpecahkan, namun polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas dari 20 titik termasuk 3 tempat krusial, yaitu tempat kos, pusat perbelanjaan, dan tempat kerja. Kalau terkait dengan penugasan, memang penugasannya beliau di banyak negara ya. Menyangkut juga masalah-masalah yang rahasia, agak menantang, sensitif, masalah HAM, kemudian juga masalah trafficking, kemudian dia jadi saksi-saksi di dalam berbagai kasus yang internasional. Tentu ini akan berhadapan juga dengan organized crime yang tentu saja itu ada pihak-pihak yang tentu merasa terganggu ataupun tapi semuanya perlu pembuktian. Kemudian kepada siapa yang bersangkutan ketemu terakhir di rooftop kan dia membawa sesuatu, baliknya tidak membawa, diserahkan ke siapa, dan ini kan pasti ada hubungan-hubungan. Sampai ponsel hilang itu kan berarti tidak hilang sendiri, hilang tanpa sebab kan tidak mungkin. Pasti ada upaya untuk memang menghilangkan atau memang tidak ingin itu mencuat. Demikian juga isi-isi dari laptop yang bisa melekat. Kemudian dia balik dan tidak membawa apa-apa. Kemudian pertemuan dengan 2 orang asing sebelumnya, ini kan perlu dijejak juga. Penyidik juga telah memeriksa 15 orang saksi yang berasal dari lingkungan kos, tempat kerja keluarga korban, serta orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengannya. Kita melihat volume percakapannya, volume percakapannya sebenarnya cukup tinggi di produksi narasi. Ada 9.000 lebih hanya dalam waktu beberapa hari gitu, 9.000 lebih. Akan tetapi kalau kita lihat interaksinya yang hanya mencapai 294 juta, itu sebenarnya rendah dibandingkan kalau kita membahas isu-isu lainnya. Artinya netizen lebih banyak yang berkomentar, lebih banyak yang menyampaikan pendapatnya dibandingkan dia mengakui, mengamplifikasi, menyetujui pendapat-pendapat, biasanya pendapat ahli, pendapat aktivis dan sebagainya. Jadi di sini netizen bergerak sebagai penyelidik mungkin atau sebagai intelijen gitu kan? Lantas, akankah hasil gelar perkara membuka tabir teka-teki penyebab kematian Arya Daru? Adakah tersangka yang akan ditetapkan pada kasus ini? Tim TV One mengabarkan.
Ya, hari ini Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Prita Zega dari Polda Metro Jaya. Selamat siang, Prita. Prita, apakah sudah ada kepastian pukul berapa hasil penyelidikan ini diumumkan oleh polisi? Ya, Ferdi, jika sesuai jadwal yang diinformasikan kepada kami bahwa hari ini ataupun siang ini akan digelar konferensi pers ataupun rilis dari hasil gelar perkara ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat terkait dengan perkembangan kasus penyelidikan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan hari ini di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jikalau memang ini sesuai jadwal, maka nantinya 1:30 ini akan digelar. Namun yang perlu digali lebih dalam ataupun perlu dicermati di dalam kasus ini adalah Ferdi. Ini berkaitan dengan bukti-bukti yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian ataupun juga hasil-hasil yang sudah disampaikan ataupun yang diungkapkan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu, di mana memang kemarin pada Senin ini 28 Juli 2025 telah dilakukan gelar perkara tertutup. Dan ada beberapa temuan fakta yang memang sudah didapatkan dalam kasus ini yang hingga sampai saat ini belum ditemukan ataupun masih dalam tanda tanya apakah ini kasus, apakah ada unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Adapun beberapa bukti yang kemarin sempat diungkapkan oleh pihak kepolisian adalah terkait dengan isi tas yang sempat terlihat di CCTV, di mana tas ini sempat dibawa oleh Arya Daru di atas lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri. Adapun dibeberkan isi dari tasnya adalah ada laptop, kemudian ada pakaian-pakaian yang baru dibeli, kemudian obat-obatan, beberapa nota, dan juga peralatan ataupun alat-alat kantor. Bahkan juga terdapat di dalamnya adalah surat rawat jalan yang kepolisian juga belum membeberkan apa hasil ataupun surat rawat jalan tersebut keterangannya. Namun itu adalah di bulan Juni 2025, surat rawat jalan dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta. Kemudian dari hasil penyelidikan juga terungkap ini adalah lakban kuning yang terlihat terlilit di wajah saat ditemukan tewasnya Arya Daru Pangayunan di kosannya. Ini ternyata adalah yang baru dibeli pada akhir bulan Juni bersama dengan istrinya di Yogyakarta pada bulan Juni lalu. Kemudian juga soal dengan ponsel yang sampai saat ini belum ditemukan, meskipun ponsel Arya Daru ini belum ditemukan, namun saat ini pihak kepolisian telah mengantongi isi chat di dalam ponsel Arya Daru dengan menggunakan digital cyber, di mana polisi mengungkapkan bahwa chat tersebut diambil dengan menggunakan email Arya yang terkoneksi dengan laptop. Namun juga nantinya kita akan menunggu apa bukti-bukti tersebut yang masih belum dirincikan secara jelas kepada media begitu. Dan juga hingga saat ini Ferdi, sudah ada 24 saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Adapun ada 6 orang pihak yang berasal dari Indekos, termasuk juga penjaga kos, kemudian 7 orang rekan kerja di Kementerian Luar Negeri, kemudian istri dari korban, kemudian 4 orang yang berhubungan dengan korban ataupun yang berinteraksi terakhir dengan korban, yakni termasuk supir taksi dan juga dokter rawat jalan, di mana juga ada 6 orang ahli, yang mana 6 orang ahli ini juga belum diberikan penjelasan ahli-ahli dari mana saja 6 orang tersebut. Kemudian juga terkuak bahwa sebelum ditemukan tewas, sehari sebelumnya ini Arya Daru Pangayunan sempat mengunjungi salah satu mal di Jakarta, di mana bersama dengan temannya. Bahkan juga dia pada malam hari itu mengorder ataupun memesan taksi untuk mengantarkannya pulang. Dan teman yang bersamanya pun juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian yang ada di dalam daftar 24 saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini. Artinya ini Ferdi, belum diberikan kepastian kepada kami apa sebenarnya alasan dari kematian Arya Daru Pangayunan ini. Namun sebelumnya kemarin anggota dari Kompolnas Khairul Anam mengatakan bahwa sebenarnya kasus ini sudah cukup terang, sudah mengerucut begitu. Namun kita akan nantikan apakah ada unsur pidana di dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan ini atau tidak. Kembali ke Anda, Ferdi.
Baik, terima kasih Rita Zega dari Polda Metro Jaya.